Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Permisa. Perkenalkan, nama saya Jasmine Paundra Putri, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Wahyu Narsih. Beliau memulai sebagai seorang pendidik dari tahun 2020. Sekarang beliau mengajar di SD Negeri Njuruk. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait masih maraknya pembulian yang terjadi di sekolah dasar. Bagaimana pandangan beliau sebagai seorang pendidik terkait masalah pembulian yang terjadi di sekolah dasar. Baik, langsung saja saya akan memulai wawancaranya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, di sini saya akan menanyakan nih, sebagai seorang pendidik, apakah Ibu pernah mengalami adanya siswa yang melakukan pembulian? Bentuk pembulian yang sering terjadi di sekolah ini yaitu biasanya berupa ejaan, memanggil teman dengan nama orang tua, kemudian mengucilkan teman dari pergaulan, mendorong atau memukul teman. Kemudian saat ini juga mulai muncul pembulian di media sosial karena anak-anak sekarang kan sudah zamannya teknologi. Baik itu chat antar teman maupun grup membuat obrolan pribadi seperti itu. Baik, nah banyak sekali ya Ibu bentuk-bentuknya. Nah, bagaimana biasanya tanda-tanda seorang siswa menjadi korban bullying yang dapat dikenali oleh guru? Oke, biasanya tanda-tanda yang sering muncul yaitu terlihat pendiam, kemudian takut berinteraksi, sering menyendiri, menangis, kemudian kurang percaya diri, jadi dia tidak berani untuk datang ke sekolah. Terus prestasinya yang awalnya naik tiba-tiba turun seperti itu. Oh, tanda-tanda tadi sangat mudah dikenali oleh guru. Oh, jadi apa faktor menurut Ibu yang paling memengaruhi terjadinya pembulian pada anak usia sekolah dasar? Faktor yang mempengaruhi pembulian itu cukup banyak, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, kemudian pergaulan baik di masyarakat maupun di sekolahan, kemudian tontonan yang tidak mendidik karena anak itu sering meniru apa yang dia lihat, pasti dia ingin coba lakukan. Kemudian juga kurangnya pendidikan karakter dan empati dari peserta didik tersebut. Baik, nah bagaimana peran guru dalam mencegah tindakan pembulian sejak dini di kelas maupun di lingkungan sekolah? Cara guru atau peran yang penting dalam memberikan contoh maupun sikap, menanamkan nilai saling menghormati, kemudian mengawasi hubungan antara siswa, kemudian juga guru harus cakap atau bertindak saat pembulian itu terjadi, harus diselesaikan hari itu juga. Oh, baik. Nah, ketika di sekolah ada pembulian, apa langkah pertama yang biasanya dilakukan sekolah ketika menemukan kasus pembulian antar siswa? Yang pertama yaitu memanggil kedua belah pihak, kemudian guru menengahi masalah yang terjadi itu apa. Kalau semisal semuanya itu pada diam, kita panggil satu-satu dari yang diduga membuli tersebut, kemudian korbannya bagaimana, supaya ada kesatuan, cocok tidak dengan permasalahannya. Kemudian guru juga memberikan bimbingan, menengahi, kemudian kalau semisal berlanjut kita panggil orang tua.
ke sekolah. Baik. Nah, menurut Ibu sebagai seorang pendidik, bagaimana dampak pembulian terhadap perkembangan mental, emosional, dan prestasi belajar anak? Dampaknya sangat besar. Anak bisa menjadi takut, kemudian stres, kemudian tidak fokus dalam pembelajarannya, kemudian prestasi akademiknya yang dulunya naik nanti ada kemerosotan, kemudian juga dapat mengganggu kepribadian anak dari anak-anak sampai nanti dewasa. Baik. Sangat mempengaruhi. Ya, nah seberapa penting kerjasama antara guru dan orang tua dalam menangani kasus pembulian di sekolah dasar? Kerjasama antara guru dan orang tua itu sangatlah penting karena pendidikan itu kan dimulai dari orang tua, kemudian dari sekolah dan juga dari masyarakat. Dengan komunikasi yang baik itu perilaku anak dapat dipantau dan dibimbing secara bersama-sama. Jadi ada kolaborasi dari ketiga komunikasi tersebut, baik dari orang tua, kemudian dari pihak sekolah dan juga dari masyarakat. Baik. Nah, sekarang kan anak sekarang itu dalam memainkan gadget sangat luar biasa. Nah, apakah media sosial dan penggunaan gadget ikut mengaruhi meningkatnya kasus pembulian pada anak-anak? Ya, ini sangat berpengaruh sekali karena apalagi anak-anak itu sering melihat TikTok. Sekarang kan viral-viralnya itu TikTok ya. Kalau tontonan TikTok itu tidak diawasi, otomatis anak tersebut akan mengikuti apa yang dia tonton karena anak kan pemikirannya belum sempurna. Jadi apa yang dia lihat pasti dia ikuti. Jadi kita harus pantau baik dari sisi orang tua maupun dari sisi sekolah. Baik. Nah, bagaimana cara sekolah menanamkan sikap saling menghargai dan empati kepada siswa agar tidak melakukan pembulian? Dari pihak sekolah itu kami akan memberikan pendidikan karakter untuk siswa tersebut. Contohnya yaitu diperbanyak untuk kerjasama antar siswa, kemudian saling kerjasama, toleransi, gotong royong itu kita terapkan di sekolah, baik itu dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Baik Ibu. Nah, ketika ada pembulian yang terjadi di sekolah, apa tantangan terbesar yang dihadapi guru ketika menangani siswa yang melakukan pembulian maupun yang menjadi korban? Tantangan terbesarnya itu ya tidak jujur. Kadang si pembulinya dia takut nanti kalau sampai kepada orang tua, terus kalau korban takut kepada pembulinya. Dari tantangan tersebut ya kita harus menengahi. Sebenarnya pembulian ini dasarnya apa, kenapa, dan harus bagaimana, seperti itu. Kemudian orang tua juga harus tahu anaknya itu di sekolah itu seperti ini, karena kalau di sekolah sama di rumah itu beda. Ya, berbeda sekali. Nah, Ibu sebagai seorang pendidik, menurut Ibu solusi atau program seperti apa yang paling efektif untuk menciptakan lingkungan sekolah dasar yang aman dan bebas dari pembulian? Di sekolah kami memberikan program anti bullying atau mendatangkan narasumber dari Kapolres ataupun dari Puskesmas. Di situ nanti kan tidak hanya guru yang menasihati tapi dari pihak lain. Ternyata kalau dari pihak lain itu sama seperti Bapak Ibu guru yang selalu menasihati bahwa pembulian itu sebenarnya sangat merugikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian orang tua juga diberikan pengertian bahwa anak kalau di sekolah sama di rumah itu berbeda. Kalau semisal
ada keluhan, ya orang tua harus menyadari, oh ternyata anakku seperti ini. Jadi antara orang tua dan juga guru harus saling komunikasi. Baik Ibu. Nah, mungkin itu tadi wawancara yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang sangat luar biasa. Semoga memberikan wawasan bagi kami dan memberikan membuka wawasan bagi anak-anak. Nah, saya juga memohon maaf apabila ada bicara atau kelakuan yang kurang berkenan di hati Ibu. Ya, terima kasih. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.